iki ngono kurang jojrok ri ngono. Wis Bu, anu Bu, ngono. Niki mangga bolong senti kalau ini. Terus Dia anu, napa niku dipotong sedanten anjlok aku. nggih. Pun enak pun ini. Nggih, alhamdulillah itu. Jadi heran aku tukang kok ora ono hitung-hitungane ta lah yo. Ini napa niku kecuali lontong seng niku mesti Oh. mending lagi. Kula iki wis tak kandhani iki kurang ndek ri sing kene ri. Lho kok dhuwur temen ri kok diketok Bu ngono yo. Yo Nggih, wis. ndelok diketok pihak temenan iki. Heeh. Niki diketok. Lho ri kok dhuwur temen ri. Anu Bu kok diketok Bu. Indah kan? Nanti pasien yang VIP atau apa kalau pagi aku di sini aku bisa pengobatan di sini. Orangnya nyaman lihat. Iki pakis mati. Lah niku ngen sing digantung-gantungaken niku mungkin ditewandur-tewan pakis niku. Ati gerumbul. Nggih isih kula rancangi dhisik. Noni. Oh. Ini kemarin aku yang beli Bang. Mahal-mahal ini Bu. Enggak. 20 ribuan. Kalau ini yang mahal 50 ribu mahal bagi aku sudah. Nggak panen Bu? Apanya? Panen telur. Iya. Itu prima panen. Aku capek, kaki kuang. Aku capek karena 2 hari mulai kemarin, tadi malam enggak. Mulai kemarin sampai 2 hari yang lalu sama kemarin perang terus. Kakiku ini kayak orang dikejar-kejar, ini capek banget. Capek full. Capek pol. Capek nemen. Gak main-main, gak goroyau. Capek terus tenggorokanku ini kalau kayak penuh di atas ini kayak penuh, mau ngomong-ngomong males ya, kayak penuh nggak nyaman. Perang terus, perangnya karo setan, ora perangnya karo uang. Maunya aku nggak boleh ngobatin orang, maunya harus aku melepaskan semua orang-orang yang mereka sakiti. Ya nggak mau lah, aku dibayar kok. Dia kan ya dibayar, ya kan? Iya. Aku ya dibayar, sama-sama dibayar kok susah. Aku nggak mau. Aku pokoknya berjuang bagaimana caranya orang-orang yang didolimi dan orang-orang yang suka mendolimi, aku perang di situ. Muga-muga karo Gusti Allah dengan dungane wong akeh, termasuk dungane anak yatim, termasuk dungane kaum duafa, dungane wong-wong sing tak obati, semuanya Gusti Allah mendengarkan. Terus yang sakit-sakit bisa sembuh. Murah Mas. Nasib petani. Oh, kasihan. Waya panen murah Mas, ngamuk-ngamuk Mas. Tapi lek waya panen larang meneng ae. Kak kok. Goleki petani ini, kita sebagai petani moro panene murah. Pak Jokowi lho Mas. Kan gak ikut nanem. Ikut dampake seneni Pak Jokowi, Pak Presidenku. Saya nanem, tapi pada waktu panen saya murah sekali. Bantu saya sebagai rakyat kecil. No. Lek wayahe panen ini murah. Lek wayahe panen ini larang, gak kenal Pak Jokowi blas. Ini cerita yang aku ceritakan dari ceritanya setan yang seringkali minta tolong sama aku, minta tolong untuk ya apa caranya dia lepas dari siksaan, lepas dari
Itu lah wong aku dhewe wedi disiksa. Setane yo anu. Subur Mas ya. Kita nanti cerita di sana Iya Bu. sambil kita duduk manis. Kita ceritakan orang-orang yang durhaka sama orang tua ya. Iya, betul. Banyak juga yang ini kisah nyata. Kisah nyatanya itu dari orang tua yang telah disakiti anaknya. Cerita ya. Iya Bu. Cerita ini sebetulnya banyak kisah nyata. Dari mana? Dari pasien-pasien yang ada di rumah. Ada yang dari memang setan cerita ya di situ ya. Setan itu cerita di situ. Kamu cari dudukan aja. Cari duduk aja itu, tarik duduk. Kono. Lah yang aku ceritakan ini anak ya. Anak yang banyak durhaka sama orang tua itu macam-macam bentuknya, macam-macam modelnya. Jadi kita jangan sampai seperti itu cerita ini. Jadi ini aku mengisahkan seorang anak yang pada waktu dulunya sebelum kawin masih dalam kondisi sekolah ibaratnya begitu, itu sangat sayang banget sama orang tua. Ini banyak loh, kisah ini banyak loh, bukan 1, 2, 3 orang. Yang datang ke rumah pun juga banyak. Itu mereka itu sayang cinta sama ibu, bahkan sangat cintanya sama ibunya, sama orang tuanya. Apapun orang tua maunya apa dilayani. Orang itu sakit sudah resah, orang tuanya sakit resah banget, ketakutan, resah itu. Pokoknya ya apa caranya orang tua itu bahagia ya. Letaknya di situ. Terus si anak seiring waktu dia itu sekolah sampai jenjang sekolah perguruan tinggi lah, apa yang dicita-citakan lah. Orang tua bekerja keras sekali di dalam mulai dia kalau aku nyeritakan orang tua mulai mengandung sampai anak itu sampai gede nggak penting, karena apa, semua orang mengalami. Nah yang aku pentingkan ini cerita ini, anak itu sayang cinta sama ibunya, bapaknya. Jadi apapun seandainya bapaknya sakit atau ibunya sakit pun sebetulnya sampai tidak terima makan pun, minum pun kalau bisa dilayani. Saking cintanya anak itu sama orang tua. Setelah dia menginjak remaja, ya remaja itu termasuk sudah remaja, itu laki-laki ya maupun perempuan. Saya buat ini laki-laki ataupun perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan. Terus memang Allah memberi jalan kita macam-macam ya bentuknya. Ujian itu macam-macam untuk kehidupan kita. Terus anak itu sekolah sampai jenjang mana yang dia cita-citakan, akhirnya terkabul di situ. Nah di terkabulnya itu dia akhirnya ibaratnya bekerja lah, bekerja entah di perusahaan, entah wira swasta, entah apa bentuknya, yang penting bekerja dari apa yang diharapkan. Setelah berhasil, lama-kelamaan ketemu perempuan, ketemu seandainya ini laki-laki, ketemu perempuan itu memang Allah sudah mengirim seperti itu. Perempuan itu yang membuat si suaminya itu, anak itu langsung menjauh dari orang tua. Orang tua itu dibuat macam-macam bentuknya, dituduh yang macam-macam bentuknya. Perempuannya yang banyak komen, jangan ke orang tua, orang tuamu begini. Pertama sih tidak begitu, pertama sih dirayu, agak dijauhkan sama orang tua, agak diginikan dari orang tua. Lama-kelamaan dijauhkan dari orang tua, akhirnya seperti diadu domba. Ada sedikit pertengkaran, sedikit aja dari pertengkaran dari anak sama orang tua itu. Akhirnya anak itu sudah nggak mau lagi sama orang tuanya. Anak itu nggak mau lagi sama orang tuanya. Ini aku mengisahkan seseorang ini yang
yang kasihan lah agamanya lagi, anaknya itu wah pinter banget, pokoknya agamanya tidak bisa diragukan sudah. Perempuannya juga begitu, menantunya itu begitu, bahkan sampai guru ngaji, menantunya jadi guru ngaji. Di antara guru-guru ngaji yang ada di situ akhirnya dikawinlah sama si anak itu tadi. Tapi heran lagi, kenapa lama kelamaan sama orang tuanya tidak mau sama sekali. Jadi sama ibu, sama bapaknya, sampai hari raya pun itu kan hari yang sangat sakral ya untuk kita ya. Bisa-bisa 1 tahun sekali kita itu minta maaf sama kedua orang tua, sampai ibaratnya nyembah-nyembah sama orang tua. Itu mungkin banyak kesalahan atau saling memaafkan kita pada waktu bulan-bulan Idul Fitri. Nah itu anak sampai nggak mau deket sama orang tua. Padahal itu satu kampung, satu kampung itu nggak mau sama sekali. Sampai ibunya datang ke rumah nangis-nangis sama saya. Kenapa anak saya? Anaknya ini laki-laki. Ada apa dengan anak saya, Bu Ningsih? Kenapa anak saya tidak mau sama sekali sama saya? Nah itu akhirnya apa? Memang si anak dijauhkan dari orang tua itu, dari perempuan itu. Bagaimanapun caranya agar anak itu tetap dikuasai si perempuan itu. Jadi akhirnya apa? Anak itu ibunya tak kasih tahu. Anaknya ibu bisa pulang bila mana nanti ada peristiwa apa yang terjadi, sampai anak itu nangis-nangis baru minta ampun sama Allah, minta ampunnya sama Allah, nangis-nangis baru menyesal di situ. Nah tahun demi tahun tetap berjuang ibunya, ingin di WA saja sama anaknya nggak mau, ingin jangankan mau punya rezeki orang tuanya dikasih, WA saja sama orang tuanya nggak mau, bahkan nomor orang tua diblokir. Nah itu adalah anak-anak yang dikatakan durhaka itu anaknya, dikatakan mungkin belum sadar itu juga anaknya. Ini kisah seperti ini sudah saya alami banyak sekali, bukan saya yang ngalami, sudah berapa orang tua yang datang ke rumah minta anaknya kenapa seperti itu, dulu tidak seperti itu, dulu jadi contoh, jadi itu kok sekarang seperti itu. Nah perempuan-perempuan yang seperti itu memisahkan antara anak dan orang tua, dosanya sangat besar sekali, karena rata-rata laki-lakinya itu banyak dikasih minuman yang tidak benar. Jangan dikira orang perempuannya itu santun, kata-katanya halus, terus ternyata memang benar perempuan itu memberi keturunan dari si laki-laki. Tapi kalau bisa jangan sampai anak itu menjauhi orang tua. Karena apa? Nah ini aku ceritanya aku lanjut. Setelah diantara orang tua yang seperti itu adalah salah satu orang tua itu ibunya meninggal dunia, karena sudah baik sekali sama aku, akhirnya meninggal dunia. Di meninggal dunia itu baru anaknya dikabarin kalau ibunya meninggal dunia, baru dia datang nangis-nangis, ampun, pokoknya nangis-nangis minta ampun, terus minta maaf, minta itu. Sudah terlambat, orang tuanya sudah nggak ada. Setelah itu kehidupannya gimana? Kehidupannya orang yang seperti itu hidupnya tidak pernah cukup, selalu hidupnya selalu kekurangan. Jangankan untuk hidup setiap hari, untuk makan selalu salah, untuk mau bekerja begini selalu salah. Yang menghakimi bukan langsung Allah, yang menghakimi sesama manusia, termasuk setan itu juga. Jadi setan itu padahal merayu-merayu bagaimana caranya kamu itu jauh dari orang tuamu, tinggal aja orang tuamu begini. Setan yang merayu. Terus setelah orang itu tidak mau benar sama orang tuanya, setan itu bekerja lagi. Bagaimana lebih jauh lagi anak itu benci sama orang tua. Setelah nanti tambah benci,
orang tuanya sudah tiada, setan itu bekerja lagi, sudah beda caranya. Sudah tidak merayu, tidak itu. Setan itu akan menguasai orang itu. Menguasai dalam arti apa? Semuanya ditutup. Semuanya ditutup. Rezeki pun ditutup. Mau bekerja apapun ada hasil, tapi tidak akan cukup. Hidupnya selalu kekurangan. Badannya seringkali tidak nyaman. Itu adalah pekerjaan setan yang selama itu dia merayu-merayu agar anak itu durhaka sama orang tua. Kalau kata-kata mengolok-ngolok atau apa, bentuknya setengah mati sama orang tua. Nah, setan itu yang bekerja di situ. Jadi hati-hati dengan rayuan-rayuan setan iblis pada kita semua agar kita menjauhi dari orang tua, agar kita menjauhi membenci orang tua. Perlu diingat, nanti bila mana di antara orang tua belum mati aja, orang itu hidupnya tersiksa. Orang itu hidupnya pasti tersiksa, gak bakalan hidupnya tenang, gak bakalan hidupnya nyaman. Jangankan nanti mau diazab Allah, tidak sampai Allah mengazab, itu sudah orang hukum alam sudah berjalan. Hukum alam, kenapa hukum alam berjalan? Hukum alam itu bisa jadi cari makan aja sulit, cari kehidupan juga sulit. Terus tetangga kanan kiri bisa banyak membenci, itu sudah alam, sudah. Jangan dikira yang melakukan sama orang tua seperti itu merasa dirinya, suaminya atau istrinya itu lebih sempurna atau bisa membahagiakan. Salah besar. Kita bisa bahagia, kita bisa nyaman, kita bisa tenang itu dari doa orang tua. Orang tua juga begitu. Orang tuanya walaupun disakiti, walaupun apa bentuknya, orang tua tetap mendoakan anak, tetap. Tapi bukan berarti selalu orang tua yang selalu benar juga. Bisa jadi ada salah satu orang tua yang memang aku ketemu juga menekan anak yang begini juga ada. Tapi memang itu adalah ujian kita semua. Kita sebagai anak, Allah mengirimkan perempuan yang begitu agar kita itu dijauhkan dari orang tua, itu juga ujian. Dan orang tuanya juga begitu, mendapatkan anak seperti itu juga ujian. Bisa jadi orang tuanya dulu juga durhaka sama orang tuanya gitu. Jadi hukum alam itu selalu berjalan. Jadi bila mana ada yang seperti itu, tetap kita sebagai orang tua mencari letak di kesalahan kita apa. Kesalahannya kita nggak tahu, terus menyalahkan, mensedih gara-gara anak seperti ini. Bisa jadi pada waktu dia dulu belum rumah tangga, belum kawin sudah zina dulu sama walaupun itu suaminya, melahirkan anak seperti itu. Bisa jadi kita sebagai orang tua memberi makan sama anak rezeki yang tidak barokah, jadi anaknya jadi begitu sama kita. Jadi semuanya bisa jadi orang tuanya dulu durhaka sama orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya itu pada waktu kawin anak, melahirkan anak itu hubungan pada waktu dia di luar nikah. Bisa jadi, ya semuanya bisa jadi. Jadi kita itu diberi dari apa yang kita jalankan. Kalau kita kasih kita nanam jeruk ini, bagaimanapun juga kalau tidak kita pupuk, nggak bisa sesubur ini. Satu, terus kemana mungkin jeruk-jeruk ini mau saya buat telur, termasuk mau saya buat obat. Kalau niatku sudah dari awal sudah aku doain untuk pengobatan, karena jalanku di pengobatan itu. Ya begitu. Jadi perjalanan itu tergantung apa yang kita jalankan. Jadi kalau anak durhaka sama orang tua bisa jadi. Jadi jangan menyalahkan anak juga terlalu, juga harus mengoreksi diri kita sendiri. Dulunya bagaimana? Bisa jadi. Itu bisa jadi begitu. Nah, makanya ini cerita mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Hati-hati yang anak-anak itu
kalau soal orang tua hamil, dia berjuang untuk anak, saya ceritakan semua perempuan begitu. Tapi yang aku ceritakan ini, kita jadi jangan sampai punya anak durhaka sama orang tua. Nggak apa-apa anak itu nakal atau apa, kita didik pelan-pelan akhirnya dia jadi anak yang benar gitu. Itu lebih bersyukur daripada anak itu baik terus akhirnya tidak baik untuk perjalanan hidup orang tua. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi Allah, selalu iling, selalu kita tidak tahu tapi ada orang lain yang ngilingkan, kita saling mengilingkan antara satu sama lain, insya Allah tadi barokah urip. Kalau kita itu sudah egois, merasa kita benar dewe, merasa kita itu aku benar, gak mungkin orang lain yang aku nilai salah. Jangan selalu begitu, belum tentu kita itu merasa benar ternyata di hadapan Allah benar. Kita itu bisa jadi melakukan kebaikan baik sekali, terus Gusti Allah cinta sama kita kan berusaha untuk baik. Sopo ngerti kalau pangeran itu diridhoi di situ. Jadi hati-hati ya, ini kisah-kisah yang aku ceritakan setiap aku pengobatan ada yang seperti itu. Jadi tetap aku kembalikan lagi pada orang tua. Kenapa anak jadi seperti ini? Jadi jangan dipandang anak durhakanya, tapi tetap harus dipandang, dicari, dikoreksi diri kita sendiri. Kenapa? Rata-rata mereka semua tidak mengakui. Saya dulu tidak begitu, saya dulu taat sekali sama orang tua, sekali gini. Kan kita tidak tahu di sisi lain yang mana yang kita salah. Karena apa yang kita buat salah itu biasanya kita lupa. Kita berbuat baik sedikit kita ingat terus. Kita berbaik sama orang lain kita ingat terus. Tapi kita berbuat jelek sama orang kita lupa. Tapi orang itu yang kita sakiti ingat. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua itu ya. Jadi anak yang durhaka sama orang tua, anak yang tidak mau sama orang tua, anak yang sama pokoknya menyakiti orang tua, sama dicari lagi di diri kita sebagai orang tua. Jadi tidak menyalahkan 100% di anak itu, dan anak-anak juga begitu. Cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, karena bagaimanapun juga kita salah sama orang tua atau perbuatan orang tua yang itu terus kita dampaknya kita jadi begitu-begitu, tetap aja kita nanti sulit mencari hidup. Jadi hukum alam tetap berjalan. Jadi kita harus bisa memerangi semuanya. Jangan karena kita punya istri atau kita punya suami akhirnya orang tua kita dijauhi, orang kita dimusuhi. Jangan. Bila mana kita punya suami atau istri yang begitu, kita harus bijaksana. Bijaksananya kita harus bagaimana? Orang tua tetap orang tua. Menyenangkan orang tua itu enggak harus kok kita punya harta kita kasihkan. Itu enggak. Itu di antara itu ya untuk orang tua senang. Orang tua itu melihat anak itu bahagia, anak itu jadi soleh, anak itu di dalam keluarganya sakinah sekali. Orang tua sudah senang gitu. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum. Aku cerita tadi ada seringkali ke tempat aku, terutama ada ya Pak Wildas, itu banyak tentara, itu banyak pokoknya. Itu orang tuanya sakit, udah tua, usia sudah sayang banget sama orang tuanya. Dibopong, ditungguin, ibu gimana? Itu kemarin seperti itu Bu dokter loh kemarin itu, yang bapaknya sakit itu, kok, itu dokter loh, itu Bu dokter. Iya Ponorogo. Iya Ponorogo itu Bu dokter. Kong, apanya Kong yang sakit? Ayo ngomong matur puning sekong. Salut aku kalau ada anak yang seperti itu. Dia itu sudah nyandang jabatannya dokter, sudah mulia, banyak menolong orang, terus sama orang tuanya seperti itu. Heran kan? Tapi banyak sekali orang wis gak ngalor gak ngidul, wong tuane sentak-sentak gak karuan, diminta ini gak dikasih, dilempar. Aduh. Banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya hidupnya juga berantakan. Ada kan contohnya di rumah,
anaknya sering bentak-bentak ibunya begini-begini. Akhirnya sakit apa kemarin yang Pak jantung itu? Oh iya. Karena banyak minum minuman keras, banyak ini lah. Itu akhirnya ngefek kepadanya. Nah, itulah akhirnya larinya apa ujung-ujungnya minta maaf sama orang tua. Jadi berbentuk apapun juga kita sebagai anak ya harus benar-benar kita itu menjaga. Ya apa caranya? Ojo ora wedi ta, kita itu dijauhi Allah. Masa kita itu enggak urip itu kayak opo? Kita ngejar-ngejar apa? Kita punya harta, apa yang kita kejar? Harta kak iso nyelametno awake dhewe kok. Aku setiap hari dapat uang puluhan juta setiap hari loh, aku gak kulaan loh. Aku gak kulaan loh ya. Aku gak mencari datang sendiri itu orang-orang sakit itu. Bersyukur aku pada Allah. Rezeki. Itu aku takut malahan dapat uang. Lebih baik aku buat sedekah. Jadi aku nggak punya uang nggak masalah. Yang uang sih pasti ada. Cuma maksud aku gak sampai ratusan juta. Nggak apa-apa kita nggak megang sebanyak itu. Yang penting kita nggak megang juta, ratusan atau apa. Tapi hidup kita bahagia. Hidupku bahagia banget. Anak-anakku alhamdulillah nurut-nurut. Anak-anakku alhamdulillah sama orang tua juga begitu. Jadi anakku 5 laki-laki semua. Yang saya harapkan adalah cuma satu. Seringkali setiap malam aku seringkali kalau habis ngaji bareng atau aku kumpulkan jadi satu. Kamu dititipi harta ini, mama dikasih jembatan harta, mama sebagian belikan tanah banyak untukmu. Itu untukmu bukan semata-mata hartamu, tapi nanti hasilnya dari itu kamu belajar mulai sedekah. Kamu makan cuma berapa sih? Kalau memang kamu punya usaha, karyawanmu berapa sih? Pengeluaranmu dari usaha itu berapa sih? Ambil aja semuanya untuk kembali lagi ke usaha itu. Untungnya nanti berapa sih? Untungnya itu kamu makan, sebagian kamu sedekahkan. Insya Allah nanti barokah. Barokah nggak harus dunyone wakil, nggak harus, biasa aja. Harta sedikit nggak apa-apa, yang penting kan barokah. Barokah gak kekurangan apa-apa bang. Supaya turu-turu, mangan-mangan. Pagi tadi aku makan bareng-bareng, mau makan karena koncoe Mbak I sama Bu Murai kita makan duduk bersama di meja ini. Guyung-guyung Mbak I sama Bu. Bu, kula piye ta Bu? Makan karo jerakan-jerakan kaki nih, justru aku iki kuli terhormat iki ya ngono. Gak leren-leren, gak nyambut gawe, gak sampai malam nyambut gawe gak mari-mari. Jeragane anakku. Ya, jadi ceritanya ini gimana Bu? Jadi ceritanya tadi gimana sama cerita tadi? Cerita apanya? Udah ya. Loh, makanya cerita itu intinya adalah anak doraka sama orang tua. Kalau anak doraka sama orang tua, jangan disalahkan anaknya dulu. Kita cari saya sebagai orang tua, saya sendiri sebagai orang tua, kenapa anakku seperti itu? Kita cari. Bisa jadi kita durhaka sama orang tua kita. Bisa jadi kita punya anak dulu memberi makan pada waktu hamil atau makannya banyak, di situ harta yang tidak barokah. Itu ya. Bisa jadi di antara anakku ini yang pertama atau apa kita ada zina di luar nikah. Nah, darah-darah yang mengalir seperti itu kan yang membuat jadi anak yang seperti inilah itu kita nggak bisa terlalu menghakimi anak sebagai anak yang itu memang sudah hukum alam. Apa sing kita lakoni ya wae iku menurut bro. Jadi kita sebagai orang tua kita harus introspeksi diri pada diri kita sendiri. Kenapa anak kok bentak-bentak sama kita? Kok ambil dicari. Begitu saja, nggak ribet-ribet. Jadi jangan bersedih ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita sebagai orang tua. Nanti anak-anak juga jadi bapak-bapak kok, jadi ibu-ibu juga. Kita sebagai orang tua harus tetap introspeksi diri. Introspeksi diri kita itu penting.
Jadi nggak harus menunggu anak itu jadi begini-begini sama kita cari ke orang tua itu serba salah mas. Kalau bener serba salah. Kita nanti terlalu sayang be anak salah, karena anak jadi manja dari gini menggantungkan orang tua salah. Kita terlalu menekan anak salah, anak ditekan gini. Padahal kalau menurut aku secara aku pribadi, aku dulu itu sama bapakku itu sangat ditekan sekali, harus ini, harus itu, harus bisa, harus itu, ditekan sekali sama bapakku. Itu ternyata beda dengan orang yang semuanya terlalu disayang. Ini sudah saya siapkan, itu saya. Kalau Allah memberi ini tidak sama dengan harapan kita, itu jangan heran. Jadi seperti ini aku, contohnya aku sekarang. Aku kuat karena apa? Semua kan banyak tanya, kenapa Bu Ningsih kok kuat sekali? Disakiti suaminya seperti itu, Bu Ningsih kuat sekali. Saya sudah digembleng sama Yang Maha Kuasa. Terus lewat bapakku, dari ibaratnya harus kuat, kamu harus bisa, kamu harus iso. Sekarang aku disakiti itu biasa. Pertama ya nangis-nangis. Terus alhamdulillah tak hitung-hitung, tak pikir-pikir lagi. Aku tak renungkan kapan aku ibadahnya pada Allah, kapan aku kok ngejar-ngejar bojo. Aku terus kapan aku ibadahku, kapan ibadahku dengan tenang, nggak bisa. Nangis sholat, nangis, ya Allah bojoku long, ya Allah ane bojo nggak pernah Sekarang makanya hidupku tak pasrahkan lagi sama Allah. Aku berusaha nyeneng wong ae. Jadi bukan untukku, untuk Gusti Allah. Gusti Allah, kowe kepingin tak seneng ya seneng wong liya. Lek wong liya gak tau kok senengno, kowe mana bisa kowe tak senengi, ora iso. Yo kepingin tak seneng ya seneng wong liya. Sesama makhluk ya Allah ya seneng ngono. Lek gak nyenengi kita nggak nyenengno wong liya, jangan heran kita untuk seneng. Yang ngono tok ae, malah wong nyantet koncone, tanggane disandeti. Nyenengno ora tau tambah nglarani. Ya urip ora enak lah. Wis ngono ae ceritane. Meneh-meneh. Oke. Kon nyocot ae, kon takon ae, kon tak banting ngono. Ngalih.